kita untuk menjaga hutan dan seisinya dengan cara kita ikut tim RMU, Rhino Monitoring Unit, untuk melestarikan badak Jawa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Berada di ujung barat Pulau Jawa, Ujung Kulon menjadi kawasan taman nasional yang memiliki hewan endemik badak bercula satu. Untuk memantau keberadaan hewan endemik badak bercula satu dan hewan lainnya yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon, dikerahkan petugas yang bertugas memasang kamera jebakan atau kamera trap yang ditempatkan pada titik-titik perlintasan hewan endemik Ujung Kulon. Pada kesempatan ini, kita melihat perjuangan para petugas Ujung Kulon dalam menjaga, merawat, dan melestarikan warisan leluhur, amanah Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala keindahannya. Enam orang petugas monitoring badak bercula satu sudah berada di Pulau Gardu Buruk selama 4 hari. Titik lokasi penjemputan mereka di salah satu titik garis pantai yang diselimuti hutan lebat. Tepat di hari keempat mereka keluar dari hutan. Tim penjemput sudah menunggu mereka sekitar 1 km dari garis pantai. Saat ini saya sebagai ketua tim di kegiatan monitoring badak Jawa melalui video trap. Wilayah kerja kami di wilayah Cigenter. Target pemasangan kamera untuk wilayah kami adalah 13 unit kamera. Tim kami terdiri dari 5 orang anggota dan 1 ketua tim, jadi semuanya ada 6 orang yang telah terbagi habis oleh tugas masing-masing. Ada pencatat, ada tracker, ada juru masak, dan ada anggota yang membantu yang lainnya. Jarak antara satu kamera dengan kamera lainnya ada 2 km, dan itu berdasarkan grid yang telah ditentukan, ada petanya, gitu. Dibuat 2 kali 2 kilometer. Dan untuk satu grid dipasang 1 kamera trap yang dipasang selama 1 bulan, dan bulan berikutnya nanti kita tarik lagi dan kita pasang lagi. Sebelum menaiki kapal terlebih dahulu, mereka melakukan pengecekan bekas kubangan badak dengan jarak tempuh yang tidak begitu jauh dari garis pantai yang memakan waktu perjalanan sekitar 30 menit.
Dengan ditemani petugas lainnya dari Yayasan Badak Indonesia, petugas menelusuri kubangan badak dan jejak badak menembus lebatnya hutan belantara. Berapa? 2627 ya, kompasnya. Penderajat 300. Nomor 7. Ya. Nama saya Ade Sumarna, ikut kegiatan di kamera trap yang ada di Ujung Kulon. Itu yang belajar itu kan dari 2011 itu, yang belajar penciuman itu kan yang sering gitu kan, gimana membedakan hewan banteng atau babi itu kan, penciuman itu beda itu, yang agak terlalu ini tajam gitu. Petugas melanjutkan perjalanan mereka untuk mengambil logistik yang berada di Pulau Handelem. Logistik ini untuk menambah perbekalan dalam 10 hari ke depan. Kapal besar yang biasa menjemput tidak bisa mencapai garis pantai karena tidak tersedianya dermaga di masing-masing pulau, sehingga harus menggunakan kapal kecil atau mereka biasa menyebutnya kapal ting-ting. Tidak jauh dari lokasi pulau pengambilan perbekalan, para petugas menuju Pulau Cikuyup untuk mengecek kamera trap dan mengambil memory card hasil rekaman selama 2 minggu. Dari garis pantai yang cukup landai ini dan ombak yang bersahabat, petugas turun dari perahu bot. Dari titik pantai Pulau Cikuyup ada 1 kamera trap yang dipasang. Pada titik ini, petugas harus merelakan kehilangan rekaman mereka selama beberapa minggu karena kamera mengalami kerusakan. Petugas mengganti baru kamera tersebut sebagai upaya pemantauan yang berkelanjutan.
dalam melakukan penarikan memori kamera yang sudah kita pasang sebelumnya, ya hasil dari penarikan itu terkadang kita mendapatkan gambar rekaman badak itu sendiri, ataupun malah nihil gitu, malah nihil hasilnya, tidak ada sama sekali, paling panorama. Terus juga sering juga kamera itu terkendala dengan kerusakan, seperti halnya kemarin ketika dibuka kamera itu ada sarang semut di dalamnya gitu. Seperti itu rusak, atau kamera terjatuh karena talinya tidak kuat gitu. Atau malah mungkin pernah juga kamera hilang gitu karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya kalau kita menemukan kamera yang rusak, kita akan ganti, karena kita bawa kamera cadangan dari dari kantor seksi. Kita bawa kamera cadangan itu untuk mengantisipasi ketika kita temukan kamera yang rusak atau kamera yang tidak bisa merekam, nyala tapi tidak bisa merekam, kita ganti gitu. Petugas kembali melanjutkan perjalanan mereka ke Pulau Cigenter dengan waktu perjalanan sekitar 15 menit menggunakan kapal bot. Dalam perjalanan, cuaca angin selatan menghampiri laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Beruntung, gelombang laut tidak begitu tinggi pada saat kami bertugas. Menjelang sore hari, para petugas kembali melakukan penyisiran kamera jebakan di Pulau Cigenter. Tidak semua anggota ikut. Dimas, Rohman, Pendi, dan Ade Sumarna melakukan penyisiran sepanjang Sungai Cigenter dan yang lainnya mendirikan tenda di dekat pantai. Perjalanan menyusuri Sungai Cigenter dimulai pukul 4 sore. Sepanjang penyisiran, suasana sungai yang tenang, suara burung dan hewan-hewan lainnya di sepanjang sungai menemani perjalanan para petugas. Sepanjang perjalanan ditemukan beberapa jejak kaki badak yang sekedar untuk berkubang di tepian sungai atau menyeberang. Jejak lainnya ditemukan tapak kaki banteng yang baru saja menyeberang Sungai Cigenter. Lebar sungai sekitar 10 meter memungkinkan para hewan untuk melintas.
Perjalanan untuk menuju salah satu lokasi kamera jebakan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Akhirnya para petugas tiba pada salah satu cabang sungai yang rimbun di sekitarnya dan nampak tidak pernah ada manusia yang melintasi lokasi ini. Trekker ini menjelajahi jalan atau menuju jalan kamera. Saya paling depan untuk membuka jalur. Diperbantukan sama GPS. Sama GPS kita menelusuri sampai ke titik kamera. Sulitnya sih paling banyak duri, banyak gangguan tersebut. Pernah kena duri tangan, kena kemarang, penyengat, penyengat, lebah, banyak juga sih. Nggak takut sih. Tujuan kita untuk mencapai ke kamera itu, siap kerja gitu kan. Sampai titik tertentu. Pernah juga sih ketemu hewan buas seperti macan gitu kan. Tapi kita sadar diri, itu kan tempat dia. Kita berhenti dulu istirahat gimana gitu kan. Sambil menunggu kawan atau gimana. Kalau saya di depan, kita kan harus menunggu dulu teman-teman kita istirahat, makan apa gimana gitu kan. Dari lokasi titik perahu bersandar, petugas melanjutkan perjalanan, menembus semak belukar dan membuka jalan dengan medan yang turun naik. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Petugas harus bergegas menuju titik lokasi kamera jebakan sebelum matahari terbenam. Angin berhembus cukup kencang. Pohon berduri ditemui petugas sepanjang jalan. Hal tersebut tidak menyurutkan nyali dan keberanian para petugas untuk menjaga keberlangsungan kehidupan fauna di Taman Nasional Ujung Kulon. Setibanya di lokasi, petugas menemukan kamera jebakan yang sudah jatuh dari tempatnya. Ada beberapa faktor penyebab jatuhnya kamera jebakan ini. Petugas bergegas melakukan pengecekan kamera jebakan. Hal pertama yang dilakukan adalah melihat kondisi memory card, kemudian mengganti baterai. Ya, kalau misalkan si titik tersebut melalui muara, kita otomatis harus melalui muara dan nyebrangin muara. Menyusuri Sungai Cigenter untuk pengamatan badak, dan mungkin hari tadi pagi si badak tuh tidak menyusuri muara Cigenter. Kita menemukan tadi sekitar 2 individu tapak badak, yang satu 24-25 cm, yang dua 25-26 cm. Ya, kemungkinan si badak itu 2 individu. Petugas melanjutkan dengan pengecekan hasil tangkapan gambar dan suara. Perlahan dilihat hewan apa sajakah yang melintasi kamera jebakan ini. Terlihat terdapat banteng dan hewan endemik Taman Nasional Ujung Kulon.
badak bercula satu yang berkubang tepat di depan kamera jebakan. Mendapatkan gambar fauna yang berada di hutan Taman Nasional Ujung Kulon memberikan rasa gembira bagi para petugas. Petugas juga mengidentifikasi kubangan badak bercula satu yang diperkirakan baru berumur 1 hari. Setelah melakukan serangkaian standar pengecekan kamera jebakan, petugas kembali memasang kamera jebakan di batang pohon besar, melengkapi kegiatan hari ini hingga pukul 6 sore. Keesokan harinya, pukul 4:30 pagi, petugas kembali menyisir Sungai Cigenter untuk mengambil beberapa data jejak badak yang tersisa. Nampak jejak badak sempat melintasi Sungai Cigenter. Kemudian laporan-laporan ini sebagai bahan penelitian petugas terhadap hewan endemik di Ujung Kulon. Cerita yang berbeda dari Pulau Karangranjang, selain sebagai habitat hewan endemik, garis pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ini menyimpan cerita lain. Inilah Pak Sukri atau Doyok, sapaan akrabnya oleh teman-teman lainnya. Ia merupakan mitra masyarakat Taman Nasional Ujung Kulon di sepanjang garis pantai Karangranjang, biasa menjadi tempat bertelurnya penyu, yang diantaranya penyu sisik dan penyu hijau. Nama saya Sakri, cuma dipanggil Doyok. Kegiatan saya kadang ke penyu, kadang ke kamera, kadang ke habitat pakan badak. Kebetulan saya mitra Polhut Taman Nasional Ujung Kulon yang disebut MMP. MMP singkatan dari Mitra Polhut. Kalau nggak salah saya dari 2015 sampai 2020, hampir 6 tahun jalan. Tidak hanya penyu, namun juga flora dan fauna yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon ia jaga untuk keberlangsungan kehidupan alami di sini. Apa yang ia jalankan merupakan panggilan hati sebagai warga sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, membuat dirinya tergugah. Menyusuri hutan dan garis pantai sudah tidak asing lagi. Namun sebagai kewajiban masyarakat sekitar memberikan bakti kepada alam semesta.